Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Ahmad Adiaksa, kelas 11-2 dari SMAN 12 Kota Tangerang. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi berpikir komputasional. Sebelumnya hobi saya bermain futsal, bulu tangkis, voli, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja. Oke, sebelumnya kita harus tahu tentang informatika. Di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0, informatika merupakan salah satu disiplin ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap orang, dan aspek praktisnya juga diperlukan sejak usia dini. Belajar informatika tidak berarti harus selamanya di depan komputer. Informatika adalah sebuah disiplin ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi dunia di sekitar kita, baik natural atau bisa disebut dunia dan alam sekitar kita, maupun artifisial, dunia maya atau dunia digital yang diciptakan manusia. Informatika juga berkaitan dengan studi, mengembangkan dan implementasi dari sistem komputer, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pengembangan yang didasari pada pemahaman dunia nyata dan dunia artifisial tersebut. Oke, selanjutnya langkah-langkah dalam berpikir komputasional. Ada 4 langkah dalam berpikir komputasional. Berpikir komputasional memiliki 4 pondasi yang sudah dikenal dalam bidang informatika, yaitu abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pengenalan pola. Oke, lanjut kita ke cara mengimplementasikan computational thinking. Cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan masalah. Dalam computational thinking ada yang disebut dengan dekomposisi, yaitu kita memecah suatu masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil untuk diselesaikan. Oke, kita lanjut ke orang yang memperkenalkan computational thinking. Siapa sih orang yang memperkenalkan computational thinking? Oke, istilah computational thinking atau CT atau berpikir komputasional pertama kali dikenalkan oleh Seymour Papert di tahun 1980 dan 1996. Oke, kita lanjut ke tujuan berpikir komputasional. Dengan berpikir komputasional, seseorang akan mudah untuk mengamati masalah, mencari solusi dan suatu permasalahan, memecahkan permasalahan, dan dapat mengembangkan solusi atau pemecahan masalah. Selain itu, berpikir komputasional mengasah diri kita untuk berpikir lebih efektif dan efisien. Oke, paham sampai sini? Saya lanjut ya. Cara menerapkan berpikir komputasional. Perincian masalah. Ketika kamu sedang dilanda masalah, langkah pertama yang dapat kamu lakukan adalah analisis dan menjabarkan permasalahan dengan benar dan tepat, menentukan algoritma yang sistematis, implementasi, solusi, dan evakuasi kalau kena musibah, bencana alam. Oke, lanjut. Mengapa berpikir komputasional harus diajarkan sejak dini? Mengapa? Why? Computational thinking atau CT perlu diajarkan ke peserta didik sejak dini karena sebelum mampu menyelesaikan persoalan yang besar dan kompleks, seseorang perlu berlatih mulai dari persoalan kecil sederhana. Yang kecil dulu, jangan yang besar dulu ya guys. Yang kecil aja susah, yang besar gitu. Kemudian secara bertahap berkembang kemampuannya untuk menyelesaikan persoalan yang besar dan kompleks gitu. Oke, apa yang ada pertanyaan nih? Apa yang akan terjadi jika berpikir komputasional tidak kuat? Kemungkinan yang terjadi jika berpikir komputasional tidak kuat adalah tindakan yang kita lakukan saat memecahkan sebuah masalah akan tidak efektif dan efisien. Salah satu kegunaan dari berpikir komputasional adalah kita mampu berpikir lebih efektif dan efisien seperti yang dijelaskan sebelumnya guys. Oke, kita lanjut ke contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak contoh ya guys. Kita sebutin satu-satunya. Kita sebutin satu-satu maksudnya. Cara membuat nasi goreng, cara mencuci pakaian, cara mengerjakan tugas secara efisien, cara membagi pizza dengan porsi sama rata, cara membuat suatu laporan, cara mencuci pakaian, cara membuat ayam chicken maksudnya, cara merakit mainan Gundam misalnya, mainan Gundam robot. Oke, terakhir udah di kesimpulan ya. Kesimpulan berpikir komputasional. Dengan berpikir komputasional, seseorang akan mudah untuk mengamati masalah,
mencari solusi dan suatu permasalahan, memecahkan permasalahan, dan dapat mengembangkan solusi atau memecahkan masalah. Selain itu, berpikir komputasional mengasah diri kita untuk berpikir lebih efektif dan efisien. Oke guys, nggak terasa ya, udahan lagi. Maaf kalau ada salah-salah kata, gak jelas karena saya juga masih belajar. Pokoknya makasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan makasih yang udah nonton. Saya mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.